Halo penonton inspirasi Aris Panda. Kita jumpa lagi di video inspirasi dan motivasi. Yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari inspirasi Aris Panda. Selamat mengikuti. Kisah inspiratif. Ayahku tidak bisa datang. Cinta dan kasih sayang dapat melintas batas sejauh apapun. Bahkan menuju tempat jauh yang sepertinya tak mungkin terjangkau. Gadis kecil itu berumur 6 tahun. Rambutnya diikat gaya buntut kuda. Pakaian favoritnya terikat simpul hias. Hari ini adalah hari bapak di sekolah. Dan sudah tak sabar, ia ingin pergi. Tapi ibunya mencoba untuk menenangkan dan mencegahnya agar sebaiknya ia tinggal di rumah saja. Sebab teman-teman sekelasnya tak akan mengerti dan bertanya-tanya, mengapa ia ke sekolah sendirian tanpa disertai ayahnya? Padahal ini adalah hari bapak di sekolah, dan semua teman-temannya akan datang didampingi ayahnya. Mereka dengan bangga akan memperkenalkan ayahnya masing-masing di depan kelas. Namun, gadis kecil ini tak gentar dan tak takut. Ia sudah tahu apa yang akan dikatakan nanti. Gadis kecil ini sudah siap menceritakan alasan apa pada rekan-rekan sekelasnya. Mengapa ayahnya tak bisa hadir hari ini? Tapi ibunya tetap saja khawatir. Ibunya takut kalau temannya mengejeknya dan membuatnya menangis. Ibunya takut sekali membayangkan anak gadisnya dihina dan menghadapi acara hari ini sendirian. Itu pula sebabnya ia coba sekali lagi, berusaha menahan putrinya di rumah. Tapi gadis kecil itu tetap bersikeras ke sekolah. Ia ingin menceritakan pada semua teman-temannya tentang ayahnya yang tak pernah ia lihat lagi. Seorang ayah yang tak pernah menelpon lagi, tentang ayahnya yang meninggalkannya di hari ulang tahunnya. Di sekolah, banyak bapak-bapak di halaman belakang. Pertemuan yang sangat spektakuler bagi setiap anak di sekolah itu. Semua anak-anak menggeliat tak sabar lagi, gelisah, dan bergoyang terus di tempat duduk mereka. Satu persatu gurunya memanggil setiap murid untuk mengenalkan ayahnya. Dan setiap anak-anak dengan gembira menggandeng ayahnya di depan kelas dan memperkenalkan ayah mereka dengan bangga. Sementara gadis kecil itu menunggu di pojok kelas dengan menahan tangis. Selagi detik-detik perlahan berlalu, akhirnya ibu guru memanggil namanya. Serentak, tiap anak berbalik melongok ke belakang. Masing-masing ikut giat mencari ayah si gadis kecil. Seorang pria yang tak hadir di situ seperti ayah-ayah yang lain. Yang mana sih papanya dia? Seorang anak laki kecil berteriak. Ah, mungkin dia memang tak punya ayah, saut yang lain. Dan tiba-tiba, di sudut belakang terdengar seorang bapak nyeletuk. Wah, nampaknya ada seorang bapak kecapean, lewat repot bekerja, dan tak mau buang waktu buat putrinya hari ini. Kata-kata itu menyakitkan hatinya. Namun, gadis kecil ini malah tersenyum memandang ibunya. Dan melihat kembali kepada gurunya yang menyuruhnya untuk maju. Dan dengan berani, ia maju ke depan kelas sendirian, tanpa ayahnya, sementara ibunya memandangnya dengan cemas. Dengan kedua tangan di belakang,
Perlahan ia mulai bicara. Dan dari mulut seorang gadis kecil ini, keluar kata-kata menakjubkan yang sangat luar biasa. Papaku tak bisa datang ke sini, tapi aku tahu ia ingin sekali bisa berada di sini. Sebab ini kan hari yang istimewa. Dan meskipun kalian tak bisa menemuinya, aku ingin kalian tahu segala sesuatu mengenai papaku dan betapa ia amat mencintaiku. Gadis kecil ini terdiam sejenak dan melanjutkan ceritanya. Ayahku gemar mendongeng cerita-cerita padaku. Ia mengajari aku naik sepeda. Ia sering membuatku terkejut dengan membawakan aku dan mama setangkai mawar merah muda. Dan ia juga mengajarku menerbangkan layang-layang. Kami biasa saling berbagi camilan, menikmati es krim dan kue. Gadis kecil ini pun melanjutkan ceritanya dengan tabah. Biarpun kalian tak bisa melihatnya, aku tidak berdiri sendirian di sini. Sebab Papa selalu ada bersama aku. Biarpun kami terpisah jauh, aku tahu itu sebab Papa pernah cerita bahwa ia tak akan pernah meninggalkanku dan selalu akan ada dalam hatiku. Lalu, tangan mungilnya ia naikkan dan diletakkan di dadanya. Gadis kecil ini mencoba merasakan detak jantungnya sendiri di bawah baju kesukaannya. Dan di sudut ruang kelas itu, di antara kerumunan para ayah, berdiri ibunya yang sedang berlinang air mata. Begitu bangga memandangi putrinya yang kata-katanya begitu bijak, melebihi tahun-tahun usianya. Sebab ia mendengar dari bibir mungil putrinya yang membela cinta kasih sayang seorang ayah yang tak ada lagi dalam hidupnya. Melakukan apa yang terbaik baginya, melakukan apa yang benar bagi banyak orang. Dan ketika gadis kecil ini menurunkan tangannya ke bawah lagi, ia menatap lurus langsung ke semua orang. Lalu gadis kecil ini mengakhiri ceritanya dengan suara begitu halus lembut. Namun, pesannya jelas dan keras. Aku begitu cinta pada papaku. Papa itu bintangku yang bersinar terang menerangiku. Dan seandainya ia bisa, ia pasti akan datang ke sini menemaniku. Tapi surga terlalu jauh. Semuanya tersentak diam. Ayahku bekerja di pemadam kebakaran dan ia baru saja meninggal tahun lalu. Saat ia menolong para korban, ketika sebuah gedung terbakar dan mengajarkan ke orang-orang merasakan arti takut dan menghargai orang lain. Tapi terkadang bila ketutup mataku, rasanya seperti ia masih ada di sini. Dan lalu ia pejamkan matanya. Dan ia melihat seolah ayahnya hadir dan tersenyum padanya. Dan ibunya juga begitu takjub saat melihat semua orang di kelas itu terperangah mendengar kesaksian dari bibir mungil anak gadisnya. Di sebuah ruang kelas yang terisi penuh bapak-bapak dan anak-anak itu, tiba-tiba semuanya mulai menutup matanya juga. Entah apa yang mereka lihat di depannya, entah apa yang mereka rasakan di dalam hatinya. Barangkali hanya untuk sedetik, namun mereka merasa sehati dan melihat sang ayah di samping gadis kecil itu. Aku tahu Papa ada di sini bersamaku. Teriaknya memecahkan keheningan. Yang terjadi selanjutnya membuat lidah semua orang tercekat dan meyakinkan hati mereka semua yang sebelumnya berisi keraguan. Tak seorang pun dalam ruangan itu bisa menerangkan, sebab masing-masing mereka memejamkan matanya. Tapi di sana, di samping meja gadis cilik itu, mereka seakan melihat ada setangkai panjang mawar harum merah muda.
tanda cinta sang ayah yang telah tiada bagi putri kecilnya tersayang. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa cinta dan kasih sayang yang didasari dengan hati yang tulus pasti akan memberikan kita kekuatan dan ketabahan dalam menjalani hidup ini. Setiap manusia pasti mempunyai takdirnya sendiri-sendiri. Maka kita harus bisa dan siap menerima kenyataan yang akan terjadi pada kehidupan kita. Apapun yang telah Tuhan kehendaki, pasti tidak akan merugikan bagi umatnya. Jadi, kuatkanlah hati kita, selalu tabah dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Karena kita di dunia ini hanya sementara, dan kita bukanlah makhluk yang abadi di dunia ini. Jangan terpuruk dengan keadaan yang membuatmu sedih. Teruslah semangat dalam menjalani hidupmu, dan buatlah hidupmu bahagia.